Yaitu uang cepat ilegal, pinjaman kilat ilegal, rupiah petir, ya rupiah petir, kilat, gledek, thunder, semuanya ilegal, ya. Oke, satu-satunya alasan kenapa penagihan DC pinjol itu tidak beretika adalah karena tidak ada jaminannya, ya. Pinjol itu tidak kuat karena mereka tidak bisa menakut-nakuti nasabahnya dengan ancaman tahan jaminan, itu seperti di leasing dan bank, ya. Contoh seperti di leasing, walaupun proses penarikan motor atau mobil itu harusnya melalui pengadilan, tapi masyarakat menyadari adanya potensi penarikan di jalan, gitu kan. Contoh lagi di bank, mereka atau bank itu bisa menyita tanah atau rumah kita jika kita gagal bayar di bank. Maka dari itu, penagihan leasing dan bank tidak terlalu kejam seperti dipinjol, karena kedua belah pihak tahu jika nasabah tidak bayar ada konsekuensi kehilangan barang jaminan itu. Jika pinjol tidak ada yang hilang, makanya barbar, gitu ya. Nah, sebelum adanya pinjol, penagihan yang terkesan kejam itu ada di kartu kredit, ya. Penagihan kartu kredit itu hampir sama seperti DC pinjol, barbar banget gitu ya, barbar sekali gitu ya. Tapi tidak terlalu booming, ya. Kalau pinjol booming penagihannya gitu kan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa dapat kartu kredit gitu ya kan. Nah, untuk pinjol semua orang bisa dapat pinjaman online. Mau gajinya 3 juta, mau gajinya 1 juta, bahkan yang tidak punya gaji pun bisa dapat pinjaman online ya. Setelah itu penagihannya kejam ya, akhirnya viral deh ya. Salah satu alasan kenapa penagihan pinjol itu viral adalah karena yang ditagihnya itu adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, ya. Itu alasannya, salah satu alasan kenapa penagihan pinjol itu viral ya, karena yang ditagihnya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tidak terbiasa dengan hutang, ya. Gimana enggak, umur 21 masih piyi, Anda tahu piyi? Pitik, itu anak ayam itu ya, umur 21 masih kecil, tidak punya pekerjaan, atau baru bekerja dengan gaji UMR, atau baru lulus kuliah, sudah bisa hutang ke puluhan aplikasi dengan total hutang puluhan juta, ya. Sedangkan dia tidak punya ilmu finance, ilmu manajemen keuangan, ya. Di akhir bulan tidak bisa bayar, tiba-tiba menerima tagihan yang kejam, dituduh maling, dituduh keluarga maling, ya. Bapak ibunya dihina, stres, ya kan, akhirnya bunuh diri, ya kan. Kejam ya, makanya nggak usah pinjam, dipinjol. Oke. Nah, kalau kartu kredit beda lagi. Kenapa tidak terlalu viral? Padahal penagihannya juga kejam lagi dan pasti tidak terbantahkan. Tidak usah tebak-tebak, pasti ada DC lapangannya kalau kartu kredit. Ya. Kenapa tidak terlalu viral? Karena yang ditagihnya masyarakat menengah ke atas, SDM-nya itu sudah tinggi gitu ya. Dan konsumen kartu kredit sudah biasa berkecimpung dengan yang namanya hutang biasanya gitu ya. Anda misalkan jadi DC lapangan kartu kredit, kunjungan ke rumah nasabah, ya. Anda jadi DC lapangan kartu kredit, kunjungan ke rumah nasabah Anda, gitu ya. Nyali Anda itu bisa ciut, ya. Nyali Anda bisa ciut duluan karena lihat rumah nasabahnya yang besar, ya. Mobilnya mewah, ada 2 lagi mobil mewahnya gitu kan. Kolam ikannya ada di depannya itu ya kan, kolam ikan mewah gitu ya. Nyali Anda bisa ciut duluan, ya. Dari kantor Anda sudah briefing, dimotivasi oleh SPV Anda yang menyedihkan itu, ya kan. Anda berani gitu kan. Tapi ketika sudah di TKP, ciut, gitu, ya kan. Dan Anda belum tentu bisa ketemu dengan yang bersangkutan, gitu kan. Pasti Anda dihadapkan dengan satpamnya, pembantunya, bahkan banyak sekali di perumahan mewah, debt collector itu dan, kurir paket itu nggak boleh masuk, ya. DC lapangan, kurir paket itu nggak boleh masuk ya di perumahan-perumahan yang agak mewah gitu ya. Anda hanya ketahan di gerbang perumahan yang ada satpamnya saja gitu ya, di gerbang satpam saja gitu kan. Nah, nasabah-nasabah kartu kredit itu tahu mereka tidak bisa dipenjara hanya karena hutang gitu ya. Kalau nasabah pinjol ya, baca penagihan WA isinya, "Kami akan verifikasi data Anda ke pihak yang berwenang." Sudah ketar-ketir ya. Padahal kalau nasabah pinjol itu mau berpikir sedikit, gimana bisa ya kan, saya dikasih uang lalu verifikasi datanya itu belakangan ketika saya galbay gitu kan. Jadi KTP saya waktu awal pengajuan itu buat apa ya?
buat nakut-nakutin kecoa di kamar mandi, bukan buat verifikasi gitu kan. Ya, dapat WA segitu sudah panik ya kan kalau nasabah pinjol itu, begitu ya kan. Tapi Bang, itu ada kalimat pihak yang berwenang gitu kan. Data Anda akan kami verifikasi ke pihak yang berwenang gitu. Itu gimana Bang yang pihak yang berwenang? Itu kan aduh ya. Anda pasti berpikir pihak yang berwenang itu polisi, ya. Gitu ya kan. Anda tahu sekolah SMP, SMA, ya. Misalkan saya jadi guru gitu ya, saya jadi guru dan ada sales pulpen atau sales ATK gitu datang ke saya menawarkan produknya, dus-dusan banyak gitu ya. Karena saya guru, saya akan bilang, "Silakan Pak ke pihak yang berwenang di sekolah ini, yaitu kepala sekolah." Ya kan, karena saya tidak berwenang di sini gitu kan. Begitu ya pihak yang berwenang itu. Jadi pihak yang berwenang di dalam dunia pinjol itu siapa? Ya OJK, ya kan? Ya, atau kalau Anda mau lebih puas lagi, pihak yang berwenang di dalam dunia pinjol itu siapa? Tidak ada. Ya. Anda hanya dibohongi, ditakut-takuti saja. Karena DC tahu Anda adalah orang yang SDM-nya tidak terlalu tinggi, bahkan rendah. Jadi Anda mudah ditakut-takuti, ya. Saya berani jamin di video ini di kolom komentarnya pasti ada yang tanya, "Bang, pinjol A ada DC-nya enggak?" Ya. Lalu setelah saya jawab, dia pasti ke channel YouTube lain, ke YouTuber lain yang bahas tentang Galbay. Dia tanya lagi, "Bang, pinjol A ada DC lapangannya enggak?" Setelah dijawab oleh YouTuber itu, YouTuber yang lain ya, dia akan ke channel YouTube yang lain, ya, ke grup Facebook, terus-terusan seperti itu. Pertanyaan sama semua, gitu ya. Makanya DC itu menganggap Anda orang bodoh, ya. Anda itu dianggap bodoh oleh DC pinjol yang lihat komentar Anda di channel saya ini, gitu ya, di channel-channel yang bahas tentang Galbay itu, ya. Dan akan terus menakut-nakuti Anda, gitu kan, DC pinjol itu ya. Karena Anda dianggap tidak punya otak oleh DC, sudah tahu tidak ada DC-nya masih tanya, ya. Itu dianggap bahan emas, kesempatan emas oleh DC-DC yang nonton channel-channel Galbay, gitu ya. Jadi Anda rubah mindset Anda, rubah cara berpikir Anda gitu kan. Kalau komen itu, "Iya Bang, hancurkan pinjol," ya kan. "Apa ini DC ini cupu," gitu kan. Itu baru mereka itu tersugesti, waduh ya kan, udah nggak ada yang takut sama DC gitu kan. Ini kalau Anda komentarnya, "Bang, di sini ada DC lapangannya enggak?" Dibaca oleh DC pinjol, DC WA pinjol, ya kan, itu jadi bahan, ya kan. Jadi bahan untuk menakut-nakuti semuanya, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke inti video. Saya akan menyebutkan pinjol legal dan ilegal yang ada di Play Store. Jadi jangan salah ya, jadi jangan pinjam ke pinjol ilegal gitu ya, atau pinjol legal, nggak usah pinjam kedua-duanya gitu ya. Tapi kalau Anda terlanjur dan Anda mau tahu mana yang legal dan ilegal, tonton terus video ini sampai akhir, oke? Oke, sekarang saya sudah ada di Play Store ya. Saya akan menyebutkan pinjol-pinjol yang legal dulu, oke? Yang pertama ada kami ini legal ya, legal, sudah berizin, oke? Rupiah cepat legal, kredit pintar legal, KTA Kilat legal, Tunaiku legal ya. Julo legal, Buff Mobile legal, ya, modal nasional legal, mau cash legal, aku laku legal, isi cash legal, ya, tunaiku udah tadi legal ya, singa legal, oke, cairin pinjaman uang online legal, ya, mana lagi nih? Ada modal legal, pinjam duit legal, Indodana legal, ya. Kredito legal, dana rupiah legal, ada pundi legal, kredifas legal, uang mi legal, KP Mobile legal, Atome legal, ya, Adiraku legal, Klik Kami legal, 360 kredit legal, ya. Apalagi nih, Uku ya, tadi udah belum Uku legal pokoknya ya. Pinjaman Go legal, Pinjam You legal, Indodana, Watas, Kredifas, 360 kredit, dana bijak, isi cash, bantu saku legal semua ya. Mau cash, Finplus, Ivoji, pinjam gampang, Singa, Indosaku, cairin, Klik Kami, pinjam duit, dana fix, cash cepat, Finmas, itu legal semua. Legal ya, legal semua. Oke. Aku laku legal, ringan legal, ya, Kredinesia legal, ceria, BRI ceria legal.
Monas legal ya. Lalu apalagi ada modal legal udah tadi ya. Pinjam modal legal ya. Lalu pinjam win-win legal ya. Dana kini legal. Pinjam gampang legal. Moksa legal. Kita kemana lagi? Sudah ya. Segitu saja ya kalau pinjaman online itu ya. Atome legal, Atome ya. Lalu ke mana ini? Danamas itu legal itu, Danamas itu ya, nggak ada di sininya lagi. Danamas legal, oke. Nah sekarang yang ilegalnya, yang ada di Play Store ya, yang ilegal yang ada di Play Store. Kita mulai dari sini dulu lah ya. Yang ilegal itu adalah uang, uang pinjaman tunai dan online cepat ini ilegal ya, ilegal. Oke. Cash Pro ilegal, dompet super ilegal ya, dompet super ilegal. Tarik dana ilegal, ini ilegal ini ya. Oke, lanjut uang pro ilegal, dana cepat ilegal, neocash ilegal. Lalu rupiah maju ilegal ya, rupiah maju ilegal. Terus pinjam pay ilegal, uang pinjam ilegal, uang tunai ilegal, cash maju ilegal, pinjaman uang ilegal ya, pinjaman murah ilegal, pinjam dana ilegal, aman pinjam ilegal, pinjaman cepat ilegal. Mana lagi nih? Dana rakyat ilegal, kredit eksklusif ilegal. Lalu mana lagi? Apa ini uang kaya ilegal lah, uang kaya itu. Uang cepat ilegal, pinjaman kilat ilegal, rupiah petir. Ya, rupiah petir, kilat, gledek, thunder semuanya ilegal ya. Ini, oke. Easy uang ilegal, pinjaman kilat ilegal, pinjaman tunai ilegal ini. Chili ilegal ya. Ready uang ilegal, kredit baru ilegal. Cash now ilegal ya, dana impian ilegal, dompet aman ini ilegal ya pokoknya, dompet aman, cash now, dana impian, pinjaman teman itu ilegal, oke. Nah dana ilegal, dana terkenal ya, dana ini ya, ini ilegal ini ya, dana ilegal, pinjaman cepat ilegal. Lalu pinjaman online kilat rupiah ilegal. Pinjam now ilegal. Awas jangan ya. Banyak sekali ya nama-nama ilegal sama legal itu hampir sama gitu ya. Oke. Lalu ke Fulusmas ilegal ya. Dana Indo ilegal. Lalu ke mana lagi nih? Solusiku, apa ini solusiku ini? Ilegal ini solusiku ini. Solusiku ilegal, tunai rupiah ilegal, gampang pinjam ilegal, rupiah yo ilegal ya. Pinjaman pintar ilegal, cash cerdas ilegal, pinjaman kredit ilegal. Banyak yang ilegalnya ya daripada yang legalnya itu ya. Lalu apa ini ya? Apalagi nih? Gitu ya, oke. Nah, jadi jika Anda ingin cari pinjol ini legal atau ilegal ya, Anda save nomornya OJK ya 157 atau cari di Google ya, nomor WhatsApp OJK. Oke, Anda save ya. Anda save lalu Anda langsung saja ketikkan, misal ini tunai cair gitu ya. Tunai cair nih ya. Nah, ini saya sudah ada di OJK ya. Tunai cair gitu kan. Anda klik, kirim ya. Tuh, fintech tunai cair tidak terdaftar atau berizin dari OJK status ilegal. Oke.
Tadi itu apa tuh? Rupiah petir ya, gledek. Coba kita rupiah rupiah petir ya. Rupiah petir gitu kan. Rupiah petir tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Oke. Jika Anda ingin mengecek ya, langsung save nomornya OJK ya atau ini ya. 081157157157. Save saja, save langsung saja ketikan cash cepat, tunai cair, rupiah petir gitu kan. Oke. Agar Anda tidak salah lagi ya. Oke. Segitu dulu video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.